Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anggadana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa imanin wa ilmin wa hikmatin wa khairul awamiri. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im ala sayyidina wa nur qulubina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan daimatan bidawamik bagiyatan bibagaik la muntaha laha duna ilmik wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama ana rahmatul muhdah. Wa qala al-Imam Abu al-Abbas al-Mursi law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan ma a'adadtu nafsi minal muslimin. Sadaqallahul azim wa ballagha ar-rasulul habibul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wasyuyukhil ahibba rahimakumullah. Yang kita hormati dan kita muliakan semua orang tua kita, para sesepuh bini sepuh yang berkenaan pada acara yang penuh berkah malam ini, menyempatkan waktu hadir berkumpul bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga wabil khusus para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib kita yang hadir malam ini begitu banyak, kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur. Hadir bersama kita penceramah kita tadi yang sudah menyampaikan tausiahnya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidarus. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu juga kepada orang tua kita Al-Habib Hussein bin Abdurrahman Al-Attas, para habaib lainnya yang kita hormati dan kita muliakan. Akhina, saudara saya, adik saya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, juga sahibul bait yang berkenaan malam ini mengundang kita. Kita diundang untuk hadir dalam acara maulid yang dirayakan oleh majlis beliau, Majlis Nur Muhammad, betul? Yaitu Al-Habib Hussein bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang diberikan kepada jamaahnya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Juga para habaib lainnya, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat hadir bersama Ustadz Fatur Rahman maupun para guru lainnya, Habib Hussein Al-Hamid, ibu-ibu kita, Bu Beher, Bu Beher, sehat Bu. Begitu juga ada ibu saya kayaknya di belakang nih lagi ngaduk-ngaduk kebuli nih. Mudah-mudahan ibu saya wanita tercantik di dunia, yaitu Syarifah Gomar binti Abdul Qadir Al-Habsyi yang baru datang dari Belanda. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan nasihat tausiah dari Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidarus. Saya tadi juga ikut mendengarkan lewat streaming satelit Planet Udara
Ketika saya berada di mobil tadi, Masya Allah, hampir mobil saya mogok. Begitu indahnya beliau menyampaikan nasihat dengan penuh ketulusan, dengan kelembutan. Apalagi kita semua dapat ijazah ya, Bu. Kita semua dapat ijazah ilmu dari beliau. Ini suatu hal yang istimewa dan mahal. Kalau orang dulu pengen dapat ijazah, dia harus duduk berguru kepada orang alim. Kalau sudah duduk berguru setahun, 2-3 tahun, biasanya gurunya baru kasih ijazah. Tapi alhamdulillah malam ini kampung apa nih? Tanah Abang. Kampung Tanah Tinggi kedatangan ulama. Orang soleh ngasih ilmu kepada kita. Walaupun jalan yang begitu luas di tempat ini, ya, yang hadir Masya Allah ada 2 juta orang nih. Mungkin ya ini maulid pertama di sini, betul? Mudah-mudahan panjang umur Habib Hussein, panjang umur, tahun depan bisa merayakan lagi. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya ini nggak mau ceramah. Yang pertama kondisi lagi kurang sehat, tapi ini tuntutan secara moral. Kalau saya nggak ceramah di sini, nanti ibu saya yang dari Belanda tadi bisa marah. Jadi saya ceramah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mencintai Allah dan Rasul di dalam Quran dan hadis tidak ada batas. Kalau kita cinta kepada selain Allah dan Rasul, siapa orang yang paling kita cintai di dunia ini? Bapak dan ibu kita, betul? Siapa lagi? Anak-anak kita. Siapa lagi? Saudara kita, yang laki, yang perempuan. Siapa lagi? Istri kita. Siapa lagi? Kakek nenek kita, famili kita. Siapa lagi yang kita cintai? Usaha kita. Semaksimal mungkin kita bekerja, jangan sampai rugi, betul? Siapa lagi yang kita cintai? Ini bahasa Quran, ibu bapak. Rumah kita, usaha kita, itu semua sangat kita cintai. Ada orang punya rumah kecil, dia berusaha dikasih cat bagus karena dia cinta ke rumahnya, betul? Ada orang pergi ke pekerjaannya, pagi-pagi matahari belum muncul, dia udah berangkat. Kenapa? Dia rawat, dia jaga, dia cinta sama pekerjaannya. Walaupun dicaci maki sama majikannya, sama bosnya, nggak apa-apa. Karena dia suka dengan pekerjaan itu, ada imbalan gaji buat dia. Dia cintai usahanya, betul? Tapi itu semua ibu bapak dalam Quran ada batas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wahai Muhammad, sallu ala nabi, sampaikan ke semua umatmu, siapa saja yang menjadikan bapak ibunya, anak-anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, usahanya, jabatannya, kerjaannya, rumahnya lebih dicintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu, biarkanlah sampai Allah menentukan nasib buat dia. Artinya ibu bapak cinta apa yang saya sebut tadi ada batas nggak? Ada batas. Cinta sama keluarga, sama orang tua, sama usaha, sama rumah, itu ada batas. Kecuali cinta pada Allah dan Rasul nggak ada batas. Karena kita cinta kepada Allah dan Rasul nggak ada batas, kita harus ungkapkan cinta itu kepada Allah dimanapun, nggak harus di masjid.
Nggak harus di musola, nggak harus di atas sejadah kita, nggak harus di majelis ta'lim kita, bahkan di jalanan seperti ini kita ikrarkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Ini ibu-ibu udah makan belum? Emang udah kelihatan nih, dari mukanya udah goyang. Ya, apalagi bapak-bapak yang di pojok tuh, yang udah 3 batang tuh. Ngapain kita duduk lama-lama? Saya sendiri juga belum makan nih. Kenapa kita duduk lama-lama? Ini Habib Hussein bikin acara nih keluar duit banyak. Sebelum saya sampai sini, saya udah tanya, ente siapin duit berapa ya ngundangannya? Begitu. Ya lumayan dah Beb, doain aja. Begitu katanya. Makanya saya ceramah nih anggot-anggotan. Ibu bapak nggak begitu. Jadi saya tanya, ente kumpulin duit, alhamdulillah ada yang bantu. Tetangga di sini semuanya baik-baik, alhamdulillah. Ada lagi dari fulan, dari malaikat, dari Habib Husin luar Batang, pada ngasih duit semuanya katanya. Masya Allah. Kita nggak bisa bantu banyak, yang penting hadir. Tapi itu semua ibu bapak bukan materi yang kita cari. Kita duduk, saya ceramah, ibu bapak hadir, sampai gini hari belum makan, duduk di jalanan, sampai got-got ini ditutup, betul? Ditutup katanya. Nggak apa-apa asal jangan jalan ditutup. Got-got ditutup. Untuk apa? Karena kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Kita ibu bapak nggak bisa jadi orang mukmin yang sejati, kata Nabi. Apalagi bisa mencicipi kelezatan iman. Sampai kata Nabi dalam hadis, hatta yakunallahu wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Sampai kita jadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai dari apapun. Thalathun man kunna fih wajada halawatal iman. 3 hal kata Nabi, orang tidak akan merasakan kelezatan iman kecuali dia memiliki 3 hal. Salah satunya dia mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan cinta dia, rindu dia, kangen dia, sayang dia kepada apapun selain Allah dan Rasulnya. Kullu masyiwallah. Dia lebih cinta pada Allah dan Rasulnya daripada istrinya, daripada anaknya, daripada ibu bapaknya, daripada hartanya. Allah dan Rasul yang paling utama dia cintai, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Amin. Ini bicara kelezatan iman, ibu bapak, jadi makanannya para sahabat. Para sahabat itu manhajuhum al-jannatu lam takun lahum asyaddu mahabbatan min Rasulillah SAW. Sorga aja ibu bapak nggak lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Sorga nih yang ada bidadari, ada segala kenikmatan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Sorga nggak ada apa-apanya melebihi cinta pada Allah dan Rasulnya. Sampai seorang sahabat yang bernama Thauban sakit, pucat. Nabi tanya, wahai Thauban, kenapa kamu ini? Iya ya Rasulullah. Kamu sakit? Enggak. Ini kamu kurus, wajah kamu pucat. Sahabat bilang kamu sakit. Tidak sakit ya Rasulullah. Cuman saya lagi merenung. Nanti kalau saya mati, kira-kira saya ini bakal dimasukkan dalam surga atau tidak. Seandainya pun saya dimasukkan dalam surga, pasti surga saya berbeda dengan surgamu ya Rasulullah. Nggak mungkin anaraka ya Rasulullah. Kalau saya dimasukkan surga, kira-kira saya bisa ngelihat antum ya apa tidak ya Rasulullah. Artinya kalau saya di surga nggak lihat antum, nggak ada nikmat surga. Subhanallah. Jadi cinta pada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta mereka kepada surga sekalipun. Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Orang yang mengabdi kepada Rasulullah, dia siapin air buat Nabi wudu, dia siapin Nabi air buat Nabi bangun malam,
Akhirnya suatu malam Nabi lihat Rabi'ah bin Ka'ab ngantuk-ngantuk lagi nyiapin air itu. Nabi tanya, wahai Rabi'ah, apa yang kamu lakukan? Begitu tulusnya kamu mengabdi kepada aku. Ini Rabi'ah orang miskin, ibu bapak. Orang nggak punya. Ashabus suffah, nggak makan kecuali ada orang kasih. Kalau ada orang ngundang makan baru makan. Nggak punya usaha. Ngabdi di rumah Nabi. Tengah malam orang pada tidur, dia nggak tidur, nyiapin kebutuhan Rasul buat salat subuh, buat bangun malam. Apa kata Nabi, wahai Rabi'ah, kamu minta apa daripada saya? Minta apa sama saya, wahai Rabi'ah? Rabi'ah nggak jawab minta duit, nggak jawab minta makan. Ini jadi pelajaran paling mahal buat kita nih malam ini yang hadir Maulid Nabi. Pelajaran paling agung, paling istimewa yang harus kita bawa dalam doa kita, dalam sujud kita, dalam tangisan kita, dalam keseharian kita sampai kita mati. Kamu minta apa ya Rabi'ah? Jawabannya, as'alu murafaqataka fil jannah. Saya cuma minta satu ya Rasul. Kalau tidak membebani Anda, tidak merepotkan Anda, saya cuma minta satu. Apa? Ingin bersama engkau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi? Ana fa'ilu dhalik. Baik wahai Rabi'ah, saya akan berharap, berdoa agar kamu kumpul bersama saya dalam surganya Allah. Amin. Ha'ini ala nafsika bikathratis sujud. Cuman kata Nabi, bantu saya dengan kamu di dunia banyak sujud, banyak sholat sunnah. Betul. Artinya nggak ada nikmatnya surga kalau nggak kumpul sama Nabi. Nabi selalu pengen dipandang sama sahabat-sahabat. Kalau mereka belum lihat Nabi nggak tidur. Kalau mereka ikut perang sama Nabi bikin kemah, mereka nggak tidur dalam kemahnya kecuali sudah lihat Rasulullah SAW. Sampai mereka mati dalam hadis sahih. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu sepupu Nabi. Waktu disuruh sama Nabi pimpin peperangan, akhirnya tangannya ditebas sama pedang, buntung kanan kiri, meninggal dunia. Dalam hadis sahih, Nabi lagi kumpul sama sahabat begini nih, tiba-tiba Nabi mulutnya bergerak seperti orang ngomong, tapi nggak ngomong sama sahabat. Setelah beberapa menit, sahabat tanya, engkau bicara sama siapa ya Rasulullah? Shallu ala Nabi. Kata Nabi, Qad marra Ja'far bin Abi Talib ilayya fi mala'in minal malaikah yusallim ilayya. Kata Nabi, barusan aja nih datang Ja'far bin Abu Talib. Udah meninggal orangnya nih. Barusan aja nih Ja'far datang ke sini, kangen rindu sama saya, ngasih salam untuk saya. Wa abdalahullahu makanat yadaihi janahaini fil jannah yatiru bihima haitsu sya. Dia datang kangen rindu kepada saya, ngasih salam, tangannya udah diganti sama Allah jadi sayap untuk bisa terbang di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sudah meninggal. Orang sudah ada di alam, bukan alam dunia lagi. Orang kalau sudah meninggal hidupnya di alam apa? Alam barzah. Negeri antara dunia sama akhirat. Namanya apa? Alam barzah. Kangen sama Nabi. Biasa kumpul sama Nabi. Susah senang sama Nabi. Berjuang sama Nabi. Sudah meninggal dunia, datengin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah dan Rasul lebih dicintai dari apapun selain keduanya. Betul. Mudah-mudahan di hati kita ada rasa itu, ibu bapak. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, beliau mengatakan, Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surganya Allah yang saya baca di dalam Quran, dalam hadis penuh kenikmatan, tidak membuat saya kepengen kecuali kalau ada Nabi dalam surga. Kalau di dalam surga saya kumpul sama Nabi, baru itu membuat saya rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu bapak, kalau kampung dirayakan maulid begini nih, insya Allah kampung ini berkah.
penuh sama cahaya. Kenapa? Karena didasari kampung ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Orang yang punya cinta kepada Nabi dalam hatinya, insya Allah rajin salawat. Orang yang rajin salawat, Allah angkat kesumpekan dan kesulitan rizkinya. Amin. Allah mudahkan rizkinya, Allah ampuni dosanya berkat rajin salawat, berkat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini ibu bapak nggak bisa dibalas. Kebaikan orang di dunia ini mungkin kita bisa balas, tapi Nabi nggak bisa. Itu yang dikatakan sama Imam Al-Haddad, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'idi. Kamu nggak bisa balas kebaikan Nabi walaupun kamu harus mendatangi kuburan Nabi jalan kaki dengan mata kamu. Kita ngesot-ngesot sampai makamnya Nabi untuk membayar jasanya Nabi. Karena Nabi Allah kasih hidayah kita bisa sujud, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa zakat, bisa kenal puasa haji, bisa tahu cara bakti kepada orang tua, bertetangga yang baik, bersilaturahmi, peduli anak yatim, kasih sayang kepada orang yang membutuhkan dan yang lemah. Semuanya jasa Rasulullah SAW. Betul? Bisa dibalas nggak? Nggak bisa. Nanti ibu bapak tengah malam kita sujud tahajud. Itu jasanya Rasulullah. Kita kasih makan orang sedekah besok ke fuqara masakin. Berkat Rasulullah. Mulut kita bertasbih, tahmid, takbir, salawat. Berkat Rasulullah. Semuanya berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak boleh dilupain Rasulullah nih. Kita hidup di negeri ini subhanallah. Bersyukur. Hari kemerdekaan dirayain. Ya. Hari guru, hari ibu, hari pahlawan. Wah subhanallah, di negeri kita pun hari kelahiran Nabi dirayain juga. Bahkan gak berhenti-berhenti. 17 Agustus dirayain 1 kali. Hari itu aja. Yang balapan karung, yang makan kerupuk 1 hari. Betul? Hari guru 1 hari. Hari ibu 1 hari. Tapi maulidnya Nabi sampai sekarang udah 2 mau 3 bulan nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena nggak bisa dibalas, nggak bisa dilupain. Itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak boleh dilupakan. Makanya Allah didik kita setiap kita sholat. Wajib sholawat. Wajib assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya apa? Supaya kita nggak lupain jasanya Rasulullah. Imam Abul Abbas Al-Mursi bilang apa? Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan ma'adattu nafsi minal muslimin. Seandainya sesaat saja, dalam kitab yang lain tarbata ain, kedipan mata saja hilang ingatan kita mengingat Rasulullah, kata beliau, saya tidak mengakui saya ini orang muslim. Tuh. Berarti orang muslim harus selalu ingat Rasulullah SAW. Ibu bapak kita lihat lampu nih. Lampu terang nggak? Ada nggak orang yang nggak butuh lampu? Ada nggak? Semua orang butuh lampu. Matahari terang nggak? Ada nggak orang nggak butuh matahari? Bulan terang nggak? Ada nggak orang yang nggak butuh cahaya bulan? Semuanya butuh. Tapi ini semua temporer, saudara. Lampu ini kalau dimatiin, mati nggak? Matahari kalau mendung ada nggak? Bulan kalau gerhana muncul nggak? Itu semua temporer. Amurtaqiban nujuman minas samai fanujumul ardi azharu fi dhiyai fatilka tabinu waqtan wa takhfa wa hadhihi nur la tukaddaru bil khafai fatilka nur tahdi fi dhalami wa hadhihi nur takshiful ghita'i. Itu bintang, matahari, bulan yang kita lihat terang, padahal di bumi ada cahaya yang lebih terang dari itu semua. Itu matahari, bintang, bulan, kalau ada gerhana, ada mendung, hilang. Tapi ada cahaya di bumi yang tidak pernah redup, tidak pernah
hilang, walaupun gerhana, walaupun mendung, walaupun tidak ada cahaya apapun. Siapa? Cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Ini semua kita butuh cahaya. Bagaimana cahaya yang tidak pernah redup? Cahaya baginda Rasulullah SAW. Ibu bapak, ini kita dikasih sama Allah suatu ilmu ya. Apa? Ini tubuh kita orang mukmin semuanya cahaya. Amin. Itu air wudhu yang kita ambil ibu bapak, basuh ke muka betul-betul. 3 kali sunnahnya Nabi. Jangan sekali, makruh. Kenapa? Itu cahaya buat wajah kita. Kalau orang rajin ambil air wudhu nggak butuh tuh. Apa tuh? Obat-obatan, ketimun. Kan ada orang tidur pakai ketimun. Ada krim malam ya. Krim subuh. Krim apa lagi tuh. Ya, orang rajin wudhu cahaya mukanya, amin. Tangannya cahaya. Tubuhnya cahaya. Ada doa diajarin sama Nabi sebelum sholat subuh. Allahumma ja'alli fi qabri nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi sya'ri nura, wa an yamini, wa an shimali, wa min warai, wa min khalfi. Allahumma ja'alli nura, wa zidni nura, wa ja'alni nura. Ya Allah, jadikan kuburan saya penuh sama cahaya. Amin. Mata saya cahaya. Kepala saya cahaya. Rambut saya cahaya. Tangan kaki saya cahaya. Kulit saya cahaya. Ini doanya Nabi. Darah saya cahaya. Tulang saya cahaya. Kanan kiri saya kasih cahaya. Depan belakang atas bawah kasih cahaya. Jadikan saya ini cahaya. Subhanallah. Ini orang mukmin cahaya yang luar biasa. Apalagi cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Dan tidak ada yang berhak memiliki nama mutlak cahaya kecuali 2. Satu Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi ila akhir ayat. Yang kedua siapa? Makhluk. Cuman satu. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Allah Ta'ala nur cahaya dan Al-Quran. Kata ahli tafsir, siapa ini cahaya? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya yang tidak pernah redup. Makanya di ayat Quran yang lain disebut apa? Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Itu munira haknya Rasulullah SAW. Lampu bisa redup, cahaya matahari bisa redup, tapi Nabi disebut dalam Al-Quran wasirajan munira, cahaya yang selalu nyala. Beruntung saudara kalau di hati kita ada cahaya Rasulullah. Amin. Makanya waktu Nabi mendekati meninggal, setelah perang Tabuk, ada pamannya Nabi namanya Abbas. Pas lihat Nabi, ini Imam Abbas lihat Nabi dari masih kecil, penuh dengan cahaya. Akhirnya dia karang maulid. Orang yang ngarang maulid pertama kali siapa, Bib? Habib Ali Al-Habsyi? Bukan. Habib Umar? Bukan. Al-Barzanji? Bukan. Ad-Daibai? Bukan. Al-Busiri? Bukan. Siapa? Tuh pamannya Rasul yang bernama Abbas. Dia baca maulid di depan Rasulullah langsung. Kalau orang sekarang larang kita maulid, marah-marah, haram-haramin kita, kafir-kafirin kita, neraka-nerakain kita. Dulu Nabi dibacain maulid di depannya langsung masih hidup. Nabi nggak marah, malah ngedoain. Subhanallah. Itu Abbas, pamannya Nabi, baca maulid di depan Nabi. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dzalikal diya'i wan nuri subul rasyadi nakhtariku. Wahai kanjeng baginda Nabi Muhammad SAW, wa anta lama wulidta, engkau ini ketika lahir, asyraqatil ardu, bumi yang gelap jadi terang dengan cahaya engkau. Shallu ala Nabi. Wa nahnu fi dzalikal diya'i wan nuri subul rasyadi nakhtariku. Dan kita ini melalui cahaya engkau, jalan petunjuk, kita ikuti cahaya engkau wahai Rasulullah SAW. Dipuji sama Nabi.
Idzan lam yafdadillahu faka. Kalau begitu Allah jaga mulut kamu. Itu Al-Abbas didoain sama Nabi sampai meninggal dunia, nggak ada satu gigi satupun yang lobang, yang gugur, yang rusak, yang sakit. Mulutnya dijaga, giginya dijaga oleh Allah berkat doa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia bilang, engkau ini cahaya. Subhanallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Cahaya dalam bahasa Arab apa? Nur. Apa itu nur? Nur itu ibaratun ma tubsiru bihil asya wa yankashifu bihil khafa. Cahaya itu suatu ibarat yang dengan cahaya orang gak kelihatan bisa kelihatan. Yang gelap jadi terang, itu cahaya. Ada dua, ada zahir, ada batin. Yang zahir itu matahari, terang gak? Apalagi lampu. Apalagi lilin. Kita kalau mati lampu nyari apa? Lilin. Yang kita butuh apa? Cahayanya, betul. Ada nur, cahaya secara batin. Apa itu? Ilmu. Apalagi hidayah. Apalagi ahlu baitnya Rasulullah. Kalau ada orang ngaji dapat cahaya. Cahaya itu apa? Ilmu. Petunjuk jalan lurus itu cahaya. Termasuk ahlu baitnya Rasulullah SAW. Saya nggak bisa Bib mencari Rasulullah. Ente nggak usah bingung. Cari peninggalannya Rasulullah SAW. Ente cari peninggalan Rasulullah SAW. Kalau dulu sahabat setelah Nabi wafat, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, sama Imam Abu Hurairah, kalau orang udah bubar sholat isya dari masjid, dia nggak keluar. Dia naik ke mimbarnya Rasulullah SAW. Dia pegangin tongkatnya Nabi, terus kepala tongkat, kepala mimbar diusap-usap. Ingat, ini dulu dipegang, diraba, disentuh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ibu bapak Sayyidina Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain wa binata Fatimah Az-Zahra bint Rasul SAW. Nabi punya cucu namanya Al-Husain. Al-Husain punya cucu namanya Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq ini gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bin Malik salah satu pimpinan mazhab yang 4. Ini pertamanya siapa? Mazhab pertama Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Ja'far. Lihat pada suatu hari Imam Ja'far pakai tongkat. Kaget. Wahai Imam Ja'far guruku, kamu pakai apa? Saya pakai tongkat. Iya, saya nggak biasanya lihat kamu pakai tongkat. Oh iya, ini tongkat bukan sembarang tongkat. Tongkat ini saya dikasih sama abah saya, Imam Muhammad Al-Baqir. Dia dapat dari abahnya. Dia dapat dari cucunya langsung yang bernama Al-Husain. Dapat dari mana? Dari ibunya Fatimah Az-Zahra. Itu pemberian dari abahnya Rasulullah SAW. Jadi yang Anda pakai itu tongkat yang pernah dipakai sama Rasulullah. Iya. Warisan keluarga. Iya. Karena Nabi meninggal dunia nggak ninggalin harta apapun. Jadi yang kamu pegang itu tongkatnya Nabi. Iya. Tolong izinin saya pegang tongkat itu, cium tongkat itu. Oh silakan. Nih mau pegang, mau cium. Cuman saya kasih kamu ilmu wahai Abu Hanifah. Saya kasih kamu ilmu wahai Nu'man. Ente ciumin tongkat itu karena pernah dipakai sama Rasulullah. Iya, betul. Walaupun memang itu kayu, tapi kamu cium karena Nabi sentuh. Iya, karena Nabi pakai. Betul. Kamu ngambil berkahnya. Iya. Tanpa kamu sadari wahai Abu Hanifah, yang ada di hadapanmu ini darah dagingnya Rasulullah. Ngapain ente nguber-nguber tongkatnya Nabi? Yang di depan ente ini darah dagingnya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Maka langsung Imam Abu Hanifah peluk, diciumin Imam Ja'far As-Sadiq. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah.
Maka beruntung saudara, kalau di hati kita nih, warga sini terlebih khusus, dan hadirin secara umum, yang hadir menghadiri acara Maulid Rasul SAW. Yang pertama, beruntung kalau Anda cinta kepada Nabi. Amin. Apalagi bisa mengikuti akhlaknya Nabi. Makanya kata ulama, maulid ada dua. Maulid Anda baca sejarahnya. Yang kedua, maulid Anda menghidupkan apa yang diajarkan sama Rasulullah. Maulid membaca riwayat Nabi, malam ini bentar lagi bubar. Penceramah sebentar. Tapi maulid yang bisa kita lanjutkan setiap waktu. Subuh, nanti malam, besok, lusa. Kita bisa maulid terus. Dengan apa? Dengan akhlaknya Nabi. Baik sama orang. Jadi ahli sedekah. Sholat duha. Itu kita maulidin Rasulullah SAW. Tengah malam kita menangis. Bangun malam. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu kita maulid. Apalagi saudara, kita cintai anak cucu keluarga Rasulullah SAW. Itu hakikat maulid. Titik. Cuma-cuma kita bikin maulid. Cuma-cuma kita hadirin maulid. Kalau di hati kita nih, ada satu titik aja nih. Benci kepada anak cucu keluarganya Rasulullah. Mau setinggi apapun jabatan kita. Mau sehebat apapun keilmuan agama kita. Nanti di hari kiamat tetap kita tanggung jawab kepada Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah disuruh azan sama Sayyidina Abu Bakar, ogah. Disuruh azan sama Sayyidina Umar, sahabat-sahabat setelah wafatnya Nabi. Nggak mau, saya nggak mau azan setelah Nabi mati. Setelah Nabi meninggal saya nggak mau azan. Tiba-tiba Al-Hasan wal Husain cucunya Nabi datang. Dipeluk sama Bilal. Wahai Bilal, kata Sayyidina Hasan Husain, kita kangen pengen dengar suara ente. Untuk azan sebagaimana dahulu kau azan di hadapan Rasulullah. Tolong kamu azan. Sayyidina Bilal nunduk nangis. Ya Allah, wahai manusia yang tidak berdaya ini. Hatinya berkata, ya Allah, kalau ana tolak permintaan Sayyidina Hasan gimana ya? Wahai Hasan, wahai Husain, sibtai Rasulullah. Baunya yang sama dengan baunya Rasulullah. Bentuk kakinya Al-Husain mirip dengan kakinya Rasulullah. Bentuk wajahnya Al-Hasan mirip seperti wajahnya Rasulullah. Bentuk tangan kanan kiri mirip seperti tangan Rasulullah. Saya sudah tolak ini permintaan jenderal-jenderal ini. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, saya tolak. Tapi kalau antuma, kamu berdua minta, saya tolak. Apa yang harus saya jawab nanti di hari kiamat kepada Rasulullah? Jadi saudara, maulid hakiki yang terus kita bawa sampai mati, yang bisa kita ketemu setiap waktu, yang sampai detik ini menjadi mukjizat Rasul keberadaannya bersama Quran. Siapa mereka? Ahlu baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu bapak setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq setiap hari ceramain orang, nasihatin orang. Apa? Urgubu Muhammadan fi ali baitih. Hei kalian yang mengaku cinta sama Nabi, kalau pengen tetap menjaga kecintaan kalian kepada Nabi, perhatikan keluarganya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kalau bagi-bagi ghanimah, sebelum dibagi siapapun, pertama yang dipisahin bagian keluarganya Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Ungkapan menjaga kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung ibu bapak tempat ini dirayakan acara Maulid Rasul. Apalagi di sini ada anak cucu keluarganya Rasulullah. Walaupun misal mereka tidak alim, mereka bukan ahli betul dalam agama, mereka bukan orang yang betul-betul soleh misal, mereka bekerja sama seperti kita. Tapi kita ingat di dalam zatnya ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di hari kiamat kita ngemis-ngemis minta syafaat kepada kakeknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semua, memberkahi kita. Kita cinta kepada Nabi, mudah-mudahan Nabi cinta kepada kita. Di dunia kita rajin baca Maulid Nabi, kita mendengar sejarah Nabi. Mudah-mudahan di hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akrim a'yunana li ru'yati wajhihi ya ghadatan wa manaman wa nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq taubatan qabla al maut syahadatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.